Pertama-tama gini, kan Bang Rasman sebagai penasihat hukum katanya dari anaknya. Anaknya mendatangi kantor hukumnya. Dia menyarankan anaknya itu harus tinggal di hotel yang saya. Rumah aman. Rumah aman ya, rumah aman. Apa sih yang mengikat dia menyarankan seperti itu? Wajarnya dia menempatkan tempat yang benar. Apa itu? Mungkin lembaga perlindungan anak atau pekerja sosial atau badan-badan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak ya, karena ini kan masalah anak di bawah umur, sehingga kita sebagai penegak hukum pengacara kita juga harus tahu mekanisme umumnya. Karena gini, kalau si pencari keadilan sudah datang kepada pengacara, maka pengacara itu melihat masalah hukum apa yang mau dipegang. Contoh kalau kasus anak di bawah umur kan ini berbicara tentang hal tertutup kepada publik ya. Memang tidak diatur tentang di luar pengadilan, tetapi di dalam pengadilan kan tertutup. Artinya kasus soal anak ya. Kemudian masalah psikis, masalah data anak tidak boleh dengan sembarangan. Pengacara siapapun tidak boleh mengungkap terkait dengan klien dia dalam ini kasus anak di bawah umur. Harus tertutup gitu. Jadi bagi saya bahwa langkah kemarin itu sudah tidak tepat gitu aja. Jadi gini, kalau soal Loli tinggal di rumah aman tetapi merasa tidak aman kan kembali kepada pihak yang merasakan ya, dalam hal ini ada Loli itu sendiri. Tetapi apapun itu, siapa yang membuat tidak aman itu kembalikan kepada para pihak, orang tua dan anak itu, ya kan? Biar itu dikembalikan kepada mereka. Karena apapun itu kan kita belum tahu akar masalah seorang anak keluar dari rumahnya, ya. Kemudian apa yang menjadi dampak daripada persoalan ini. Dan kalau melihat dari seperti ini kan harus dikembalikan ya kepada mereka-mereka yang punya tugas dan wewenang untuk menilai ya. Nanti ya udahlah, kalau umpamanya hari ini Rasman udah lapor, lalu mamanya lagi marah-marah, kita lihat perkembangannya nanti seperti apa gitu. Karena apapun itu memang anak tetap dilindungi. Ya kalau memang hari itu setelah di rumah aman atau di hotel lalu dibawa ke Polres, apa sih yang menjadi dasar seseorang itu melaporkan anak di bawah umur, kasus anak di bawah umur, ya kan? Nah itu memang penyidik pasti menerima laporan karena wajib, setiap orang kan wajib lapor. Tetapi yang saya mau berbagi bahwa ini ada persoalan antara ibu dan anak. Apapun itu hargailah seorang ibu, ya kan? Mungkin kontaklah, telepon atau mungkin lewat surat, ya kan? Kalau memang di seputar Jakarta ya lewat surat. Ini mekanisme. Jangan semua dilarikan ke kepolisian. Dalam hal ini apapun itu, polisi itu juga harus tahu pasti dan mengerti soal kasus-kasus anak di bawah umur. Karena gini ya, teman-teman. Bayangin loh, kalau seorang ibu anaknya bermasalah dengan dia, tidak secara ibu dan anak, tapi ada pihak lain masuk, kemudian menggasah lalu melaporkan ke kepolisian. Apakah itu memperdamaikan atau memperkeruh keadaan? Apalagi dia Rasman bilang bahwa mau adopsi, ya kan, contohnya ya, kalau dia mau adopsi, ingat bahwa bahasa-bahasa yang nanti menyakiti hubungan anak ibu akan tetap timbul. Marilah kita dewasa dalam melihat hal ini. Itu aja deh. Mekanisme tentang pengangkatan anak, lebih dikenal bahasa hukumnya pengangkatan. Pengangkatan anak itu mekanismenya dua. Yang satu, apabila orang tidak mampu maka lewat dinas sosial dengan syarat-syarat yang dibuat di dalam hal ini diajukan oleh dinas sosial. Untuk ditetapkan nanti dari dinas sosial itu melakukan rekomendasi sehingga dinas sosial provinsi mengajukan ke pengadilan untuk penetapan pengangkatan anak itu satu. Kemudian pengangkatan anak memang mekanismenya itu bukan keluarga langsung ya, dalam arti kakek dan lain lalu pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu lewat mekanisme penetapan pengadilan apabila orang tuanya mampu, harus diajukan ya pengangkatan. Jadi saya rasa bahwa pernyataan yang soal adopsi itu masih hal umum ya, untuk ucapan, belum bagian daripada nanti diangkat. Itu aja. Terserah 100 laporan pun tidak masalah ya. Intinya seorang ibu punya hak ya untuk menyuarakan hak-hak hukum terhadap anaknya gitu. Intinya satu. Yang kedua ingin saya sampaikan, siapapun dia, orang tua punya hak untuk menjaga anaknya dan melindungi anaknya gitu. Jadi janganlah kita terlalu masuk jauh di urusan ini, dan ini kan berkepanjangan juga dari pihak-pihak yang tidak mau ya, bahkan mengkomfori hubungan anak dan ibu ini hancur ya kan. Ibu siapapun itu mereka sangat lelah untuk menjaga anaknya. Jadi buat pengacara-pengacara ke depan yang seperti ini berusaha untuk langkah-langkah damai. Mbak Niki, ini anakmu ada datang ke saya, gimana solusinya gitu. Kalau solusinya Mbak Niki, Mas bagaimana mendamaikan kita, gimana cari jalannya. Itu langkah-langkah perdamaian, itu yang diatur dalam hal hukum gitu. Kasus pidana dalam anak di bawah umur bisa dalam hal-hal tertentu. Apa itu dalam hal tertentu? Satu, kekerasan ya, kemudian pelecehan. Itu bisa dilindungi dalam hal kegiatan-kegiatan ada dilindungi undang-undang perlindungan anak tadi. Kasus anak saja apabila sampai di pengadilan atau jaksa saja harus laporan sosial. Lapsus itu menentukan loh untuk dikembangkan pengadilan, dan kasus ini tidak boleh diselesaikan dengan pidana umum. Kalau memang melaporkan lagi dan pemukulan tadi, saya curiga
harus bisa balik si pelapornya, jangan sampai pelapornya melukai diri sendiri. Ya kan, kok darah, badan besar tuh, ya kan, badan aja bisa jadi tinju pula, tapi bisa luka, artinya dia sengaja untuk dilukai dirinya sendiri. Karena bisa aja pembelaan diri, ya kan, melindungi diri dan tangkis. Ya kan, ini bicara tentang hukum, ya, bicara tentang hukum. Kalau Rasman bisa pele, ya bisa blok, bisa aja Rasman tampar, tapi jangan membiarkan wajahmu dipukulin sampai darah gitu. Tapi bagi saya gini, Mbak Niki pukulannya termasuk top loh. Itu dalam dunia tinju udah telak itu. Oke, kita aja.